Jas, sebenarnya ada apa sih dengan kamu? Apa kamu, Jas? Cerita dong. Semalam, waktu Mas Bram pulang dalam keadaan mabuk, Kenapa? dia mau perkosa saya, Mbak. Benar kamu melakukan itu, Mas? Mutia, tadi malam saya nggak ingat apa-apa, Mutia. Kamu gila, Mas. Kamu gila kalau kamu melakukan hal itu. Saya nggak ingat apa-apa. Kamu keterlaluan, Mas. Mutia, Mutia, Mutia. Yasmin, saya tuh nggak ingat apa-apa tadi malam, Yasmin. Jangan sentuh saya. Yasmin, kamu tuh adik ipar saya, Yasmin. Jadi saya nggak mungkin melakukan itu. Ma. Wow. Mutia, biar saya jelasin ya, Mutia ya. Pergi, Mas. Kelakuan Mas sudah keterlaluan. Ya ampun, Mutia, mungkin saya mabok tadi malam. Bohong, Mas. Tapi saya nggak mungkin melakukan itu. Kelakuan kamu bisa menghancurkan keluarga ini. Ampun, Mutia, kamu harus percaya dong sama saya. Mutia, Pergi, Mas. Mutia, Mutia dengerin saya dong. Mutia, kamu dengerin saya dong. Kamu mesti percaya saya, Mutia. Gimana sih saya suami kamu? Kamu mesti percaya. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Saya benci sama kamu. Non, tolongin Mbak Mutia, Non. Tadi saya dengar kaca kamar mandi pecah, Non. Tapi pintunya dikunci, Non. Aduh, saya takut, Non. Jangan-jangan Mbak Mutia. Ya Allah, lindungilah Mbak Mutia. Mbak. Mbak, ini Jasmine, Mbak. Mbak, buka pintu dong, Mbak. 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 Buka pintu, Mbak. Mbak, nggak apa-apa kan? Mbak nggak apa-apa kok, Jas. Nih, Mbak. Duduk sini aja, Mbak. Maafkan Mbak ya, Jas. Saya yang mesti minta maaf sama Mbak. Enggak, Jas. Kamu nggak salah apa-apa. Semalam, Mas Bram hanya mencoba mencium saya, Mbak. Dia belum sempat melakukan apa-apa karena saya udah keburu mendorong dia, Mbak. Walaupun dia hendak mencium kamu, itu nggak wajar.
Kamu kan ada iparnya. Dia pikir saya Mbak Mutia. Tapi kenapa tadi kamu begitu? Selama ini Mbak selalu bertanya, kenapa saya tidak pernah punya hubungan serius sama laki-laki kan, Mbak? Dan saya hanya pernah menceritakan ini sama Mama. Perlakuan Mas Bram semalam terhadap saya, Mbak, itu mengingatkan saya waktu SMA dulu, Mbak. Saya merasa diri saya kotor, Mbak. Jadi, kamu pernah diperkosa? Setelah itu, Mbak, setelah kejadian itu, Mbak, saya telah membiarkan diri saya membuat mereka tergoda terhadap saya, Mbak. Jas, kamu nggak salah. Kamu nggak salah, Jas. Kamu tetap adik saya, Jas. Kamu tetap adik saya, Jas. Tumben kelihatan di kampus. Syalan lo. Gue minta tolong nih sama lo. Minta tolong apa sih? Paling-paling juga cuma nitip absen doang kan? Atau enggak? Minta bantuin bikin tugas ya? Bukan ye. Gue bagi nomor telepon Bunga dong. Nomor teleponnya Bunga. Pasti buat Diki. Aduh, sorry banget ya. Kalau gue yang kasih, gue nggak enak banget. Mendingan lo minta sendiri aja sama orangnya. Ya, ayolah lo kan deket sama dia. Minta sendiri aja ya sama orangnya ya. Itu tadi ya Bunga. Hai Bunga. Halo, Dev. Hai, kenalin nih Monica, temennya sama gue dulu. Halo, Monik. Bunga. Udah tahu. Monica ini adiknya. Aduh. Sorry Dev, nggak sengaja. Aduh Bunga, untung ada lo. Tau gak sih, tadi kita lagi ngomongin tentang niat kita untuk ikutan kuis. Terus udah gitu Devi ngusulin nama lo. Gimana, mau ikut nggak? Wah, ide bagus tuh. Boleh juga? Iya, beneran lo mau? Ya udah kalau gitu lo harus kasih data diri lo ke gue sama foto juga, itu penting. Wah, kebetulan banget. Gue juga baru ambil di studio foto. Oh ada? Ada. Sekarang? Iya. Ya sayang? Johan, aku sudah ketemu Bram kemarin. Ya, lalu dia bilang apa? Apakah dia mau menikahi kamu apa tidak? Enggak. Tapi dia menyuruh aku untuk menggugurkan kandungan ini, Johan. Oke. Sekarang kamu tenang aja dulu. Sekarang saya akan coba ketemu Bram. Oke? Temui saya nanti sore. Ya. Oke, bye. Wah, di pagi yang cerah begini, Pak Bram kok kelihatannya pusing. Ada apa sih, Pak? Kepala saya rasanya mau pecah, Johan. Pak Bram, bagi saya Pak Bram itu merupakan laki-laki yang cukup beruntung, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena Pak Bram punya istri yang cantik, kaya, posisi Pak Bram bagus, berselingkuh lancar. Apalagi sih Pak yang dipusingin, Pak? Ya itu masalahnya, Johan. Udah saya punya banyak masalah di rumah. Sekarang Sandra hamil lagi. Hamil, Pak? Wah, gawat dong, Pak. Berarti Pak Bram harus menikahi Sandra dong, Pak?
Ya bukan gitu, Johan. Saya udah minta sama dia supaya dia mau menggugurkan kandungannya. Tapi saya nggak yakin apakah dia mau melakukan hal tersebut atau enggak. Kecuali Kecuali apa, Pak? Kecuali kamu membantu saya dengan mengakui bahwa kamulah yang bertanggung jawab atas kehamilan Sandra. Wah. Wah. Pak Bram ini bisa-bisa aja nih, Pak. Kalau yang satu itu sepertinya saya sangat sulit untuk membantunya, Pak. Bukannya apa, Pak? Selama saya membohongi Bu Mutia saja, dengan saya berpura-pura pacaran dengan Sandra, Bu Mutia itu selalu menanyakan kapan saya menikah dengan Sandra. Wah, bagi saya masalah ini cukup berat, Pak. Ya kamu tolong saya dong, Johan. Kamu ingat nggak sih? Kalau bukan gara-gara saya, kamu nggak mungkin bisa sampai ke kantor ini. Atau gini aja, kamu bujuk ya Sandra supaya dia mau menggugurkan kandungannya itu. Dengan demikian semuanya akan lancar kembali, Johan. Kepada Bapak Johan, diminta segera ke ruangan Ibu Mutia. Begini, Pak. Sebenarnya planning saya hari ini mau membicarakan tentang proposal kita yang kemarin. Bagaimana, Pak? Ya seperti biasa, Johan. Cuman kamu aja kan yang dipanggil. Dasar sial. Punya istri sekaligus jadi bos di kantor ya kayak gini, Johan. Masalah di rumah aja dibawa-bawa sampai ke kantor. Ayo dong, Pak. Pak Bram tidak perlu emosi seperti ini, Pak. Yang penting kan proposal kita bisa ditandatanganin dan disetujui oleh Bu Mutia, Pak. Sekarang Pak Bram tenang saja. Saya mau menghadap Bu Mutia dulu, Pak, ya. Iya. Permisi, Pak. Iya. Silakan masuk. Permisi, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mari silakan duduk. Terima kasih, Bu. Wah, pagi ini Ibu benar-benar kelihatan cantik sekali. Terima kasih. Saya sengaja memanggil kamu ke sini untuk membicarakan masalah proposal. Saya sudah tahu, Bu. Pak Bram memang sudah menyuruh saya untuk menyelesaikan masalah ini. Dia selalu menghindar dari saya. Bahkan untuk urusan kantor, dia tidak mau bertemu. Ada apa, Bu? Enggak. Maksud saya, untuk anggaran maintenance buat mesin-mesin, secara prinsip saya setuju. Tapi ada beberapa item yang saya rasa berlebihan ya. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Saya kira memang kita tidak perlu menambah tenaga kerja sebanyak ini, Bu. Kita bisa meningkatkan efektivitas tenaga yang sudah ada. Saya sependapat dengan kamu. Sebenarnya saya sudah berbicara dengan Pak Bram, Bu. Ya, Ibu tahu sendiri kan sifat dia. Pak Bram itu orangnya sangat perfeksionis. Bahkan kekhawatirannya saja, Bu, sangat sulit untuk didebatkan, Bu. Saya rasa maksudnya baik. Tapi kalau misalnya ada kebocoran di mana-mana, sementara tahun ini kan kita harus memperketat anggaran, iya kan? Benar, Bu. Ya, semoga saja Pak Bram bisa mengerti, Bu. Dan saya juga minta sama kamu untuk bicarakan masalah ini pada Pak Bram. Dan satu lagi, saya juga minta kamu pimpin proyek ini ya. Wah, saya tidak enak dengan Pak Bram, Bu. Nanti dikiranya saya... Oh, kamu gak usah khawatir. Lagi pula Pak Bram kan sekarang lagi konsentrasi pada proyek perluasan pabrik yang itu kan? Bagaimana? Baik, Bu. Oke. Bagaimana dengan klien kita? Ya, mereka sudah
menerima proposal dari kita. Tinggal kita menunggu saja respon dari mereka, Bu. Oh, bagus kalau gitu. Salam buat Sandra ya. Saya permisi, Bu. Selamat pagi. Mas, kamu capek, Mas. Kalau capek, ke ruang istirahat aja. Enggak, saya nggak apa-apa kok. Saya mau minta maaf sama kamu. Tadi pagi, saya begitu panik. Tapi, setelah saya mendengar dari Jasmine, kalau kamu tidak melakukan apa-apa, saya merasa lega. Nggak tahu lah Mutia. Saya terlampau mabuk malam itu. Kata orang, kalau orang berbicara pada saat mabuk, itu menunjukkan bahwa dia mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Dan kata Jasmine, kamu menyebut nama saya. Saya kangen deh Mas dipeluk sama kamu. Kamu kenapa Mas? Saya pusing Mutia. Banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Lagi pula kan kamu bos saya. Kamu nggak pantas kan melakukan hal itu di sini. Tapi kan saya merindukan pelukan kamu, Mas. Ya nanti di rumah kan bisa. Hari ini saya mesti banyak ketemu dengan klien. Mas, besok pagi rencananya saya mau ke Dokter Agus. Mas mau nganterin saya? Barangkali aja ada jalan keluarnya, Mas. Kamu aja lah sendiri, saya malas. Kata Dokter Agus, mungkin saja terhambatnya kehamilan karena faktor dari dua belah pihak. Maksud kamu saya yang mandul gitu? Oh, bukan itu maksud saya, Mas. Ya sudahlah, Mas. Kamu hati-hati ya. Bentar, gue kasih tau satpam gue dulu ya. Ya. Mau kemana? Hah? Kan gue udah bilang, pulangnya harus sama gue. Santai, bos. Mau gak? Gila lo, dapat dari mana? Gue minta sama Devi aja nggak dikasih. Monik, perlu fotonya nggak ya? Tapi ada syaratnya. Apaan? Lo harus izinin gue pergi sama temen gue sekarang. Gimana? Setuju nggak? Iya, iya. Sini, sini.
apaan sih? Apa ya? Want to know aja Bunga. Ini nulis apaan sih? I tell you later. I tell you, you tell me, you tell, I tell, tellan. Ini ngomong apaan sih ini anak? Lagi seneng ya, Do? Enggak tante, ini Bunga mau tau aja nih. Bunga, obatnya diminum dulu, sayang. Pelan-pelan dong, sayang. Bunga nggak Pak? Bunga, Tante, ayo Bunga ke orang dulu deh. kita ke rumah. Ayo. Bunga, Ya Tuhan, beri saya kekuatan untuk berbicara sama Bunga. Duh, mana sih Bunga? Mana sih? Ayo dong, angkat dong. halo. Ya, halo. Selamat sore. Selamat sore. Bener rumahnya Bunga? Iya betul. Bunganya ada? Dari siapa ya? Dari temennya? Iya tahu. Tapi siapa? Hah? Oh, tante. Ke teras ya. Iya tante. Halo, dengan siapa ini? Diki tante. Bisa bicara dengan Bunga tante? Diki. Bunganya sedang tidak ada di rumah, sedang pergi. Ada pesan? Iya deh. Makasih tante. Mungkin nanti saya telepon lagi. Sore. Mana Monica? Mana Monica? Loh, emangnya dia belum pulang, Mbak? Loh, kamu kok malah balik nanya sama saya? Kamu kan udah janji sama Mbak, pulang dan pergi harus sama-sama. Iya. Diki, mana tanggung jawab kamu yang janjikan buat Mbak? Kalau terjadi apa-apa sama Monica, kamu yang tanggung jawab ya? Mbak, Diki kan udah berulang kali bilang kalau dia bukan anak kecil lagi. Oke, kalau Monica merasa sudah dewasa, harusnya kan dia gak keluyuran seperti cewek berandalan. Dia kan harusnya jagain mama di rumah. Iya. Ntar Diki bilangin lagi deh ke dia. Oh bener nih, kamu udah apa? Demian. Ya lumayan dong. Kalau misalnya masih agak gak enak, Aldo ntar aja ke dokter deh. Ya, Gak usah, Dok. temu Aldo periksain. Apaan sih? Doh, tadi kamu ngomong apa sih yang tell me gitu? Nah, yang tadi lain itu. Iya, emang mau ngomong apa? Bunga. Gak jadi deh. Pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Yuk.
tuh kan udah dewasa, Mon. Ayo dong. Emang? Tapi kalau untuk yang satu ini kayaknya enggak deh. Aduh, Mon, gue cinta banget sama lo, Mon. Ayo dong. Ayolah, Rob. Lo tuh sama gue sama aja. Kita kan nggak ada yang serius, cuma pengen seneng-seneng aja kan. Aduh, emangnya lo gak cinta sama gue, Mon? Apa sih cinta, Rob? Emang lo ngerti? Sekarang gini ya, gue seneng bareng sama lo soalnya lo lebih menyenangkan dibandingin anak kampus manapun juga. Tapi kalau untuk yang satu ini kayaknya enggak deh. Jadi jangan bete ya. Sayang, kamu yakin bayi yang ada di dalam kandungan kamu ini adalah anak kita? Maksud kamu apa, Johan? Tenang dulu, San. Aku cuma bercanda kok. Gak lucu. San, sorry, aku bercanda, sayang. Sekarang yang terpenting adalah kamu harus berpura-pura pada Bram bahwa bayi yang ada dalam kandungan kamu ini telah kamu gugurkan. Dan nanti, kalau sudah tiba saatnya, kita akan buka aib. Kita akan buka aibnya Bram bahwa yang ada dalam perut kamu ini adalah bayinya Bram. Nah, disitulah kita akan melihat kehancuran keluarga Derajat. Tapi sampai kapan, Johan? Sampai kapan? Aku capek. Terkadang aku merasa jijik kalau harus menemani Bram di tempat tidur. Sandra. Yang penting sekarang, kamu harus coba untuk bersabar sedikit lagi. Agar semua sandiwara ini berjalan lancar, sayang. Ya. Ini toh semua demi bayi kita. Demi Johan kecil. Apa yang harus aku lakukan kalau aku ketemu Bram? Kamu harus mendesak Bram untuk menceraikan Mutia. Gunakan alasan kehamilan kamu untuk meyakinkan Bram. Apabila nanti Bram bisa menceraikan Mutia, aku akan duduk pada posisi Bram. Maksud kamu? Tenang dulu dong, sayang. Jangan panik seperti ini. Maksudku, aku akan menggantikan posisi jabatan Bram di perusahaan. Dengan begitu, jabatanku lebih naik, bukan? Kenapa kamu pulang telat lagi malam ini? Terus kamu mabuk kan? Enggak, Monik gak mabok. Monik ngantuk habis ngerjain tugas tadi di rumah temen. Ya kan seharusnya kamu bisa telepon kayak ke rumah. Atau bilang sama Diki. Karena kami sudah sepakat kalau Diki tuh jagain kamu di kampus. Monik kan udah bilang, Mbak Mutia. Monik bukan anak kecil lagi. Monik, Mbak tuh tahu sifat kamu dari kecil. Karena Mbak yang ngejagain kamu. Jadi kalau terjadi apa-apa sama kamu, Mbak tuh khawatir sekali. Terima kasih, tapi itu kan dulu. Sekarang kayak nggak usah deh. Mendingan Mbak Mutia punya anak gih, biar ada yang diatur-atur. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu sama Mbak Mutia. Biarin, Monik bosen dong nggak diatur terus. Mbak Mutia tuh sayang sama kamu, Mon. Dia bertanggung jawab atas kamu. Iya, dia kayak penguasa aja gitu di rumah ini. Kenapa sih kamu sinis kayak gitu, Mon? Ini kenyataan. Lihat dong rumah tangganya dia sama Mas Bram. Kamu tuh nggak tahu apa-apa soal hubungan Mbak Mutia sama Mas Bram.
Apa yang kamu bilang tadi sama Mbak Mutia tuh sangat nyakitin dia, tau nggak? Sorry deh kalau gitu. Moni kan cuma berusaha jujur. Biar saya yang nunggu Pak Bram pulang nanti. Nggak mau ah. Main. Aku kan mau mesra-mesraan di sini. Lagian, si Mbok itu nempatin tempat tidurku, tahu nggak? Yum, itu kan mbokmu juga. Udah budek. Ngomongnya aja nggak pernah nyambung. Cerewetnya minta ampun. Tuh. Parno. Main lagi nih. Aduh, lu sana. Ampun. Aku nungguin terus kamu nggak masuk-masuk. Lah kapan tidurnya? Bo, belum tidur. Tidur sana. Nah, enak memang ada yang jual bubur. Aku ngeli loh, Nok. Bo, maksud Parno, Mbok belum tidur. Oh, belum. Habis kamu juga nggak mau tidur. Apa kamu nggak kangen sama si Mbok? Wong si Mbok aja kangen. Kangen, Bo. Ya udah sini sambil pijetin ya. Sama Mbok pijetin biar yang pegel-pegel bisa enak. Iya. Enak gak? Ayo. Enak, Bo, enak. Aku sudah tidak enak badan, Bram. Terus kapan kamu menggugurkan kandungan kamu? 3 hari lagi. Kamu nggak perlu saya temenin kan? Gak perlu. Kamu kenapa sih? Bram, aku takut kejadian seperti ini terjadi lagi. Apa nggak lebih baik kalau kita berdua menikah? Menikah? Iya. Tapi kamu harus menceraikan Mutia dulu. Nggak mungkin, Sandra. Tapi aku nggak bisa terus-terusan begini. Tapi saya juga nggak mungkin melakukan itu. Bram, selama ini aku sedikit pun gak pernah menuntut apapun dari kamu. Tapi apa sebaliknya, Bram? Apa? Apapun yang kamu mau, aku lakukan, Bram. Aku lakukan. Kamu mau aku berpura-pura jadi pacar Johan di depan Mutia? Aku lakukan, Bram. Aku lakukan. Dan kamu juga mau aku menggugurkan kandunganku, anakku sendiri, Bram. Aku juga lakukan, kan? Iya kan? Iya, saya tahu. Tapi kamu harus bersabar jika meminta saya untuk menceraikan Mutia. Sampai kapan, Bram? Sampai kapan aku harus menunggu, Bram? Hah? Sampai berapa kali lagi aku harus menggugurkan kandunganku, ha? Bram, bukankah kamu menginginkan anak? Hah? Bukankah lebih baik kamu memiliki anak sendiri? Darah daging kamu sendiri, Bram. Saya janji sama kamu. Saya akan kasih keputusannya secepatnya terhadap kamu.
Sungguh, Iya. kamu gak bohong. Enggak. Bram. Mbak kalau mau nangis, nangis aja. Jangan ditutupin terus Mbak perasaan Mbak. Enggak, Jas. Mbak nggak ingin kamu terbebani oleh masalah saya. Semua orang di rumah ini juga tahu Mbak punya masalah sama Mas Bram, Mbak. Udah deh Mbak, keluarin aja perasaan Mbak. Mbak pikir dulu perkawinan itu begitu indah. Tapi Jas, setelah Mbak rasakan, perkawinan Mbak begitu pahit. Kenapa Mbak gak cerain aja Mas Bram? Kalau Mbak nggak ngerasa bahagia, buat apa Mbak dipertahanin? Perkawinan itu bukan main-main, Jas. Dan perkawinan itu tidak mudah. Lagi pula, Papa dan Mama kita tidak pernah setuju dengan perceraian. Mungkin sekarang Mas Bram lagi ada di pelukan perempuan lain, Mbak. Mbak rasa sekarang Mas Bram lagi krisis kepercayaan. Dia sekarang lagi tidak percaya diri. Tapi Mbak yakin setelah dia mampu melewati masalah itu, keluarga kami pasti akan bahagia. Mas Bram sangat beruntung dapetin Mbak. Mbak itu perempuan paling baik. Udah deh Mbak, mendingan sekarang kita tidur. Mau tidur di kamar Jasmine nggak Mbak? Enggak. Mbak tetap di sini aja ya. Soalnya Mas Bram janji malam ini dia pasti pulang. Biarin aja Mas Bram, Mbak. Enggak, Jas. Kamu duluan, Ki. Ya, Mbak. Ya udah, Mbak, yuk kita tidur yuk. Kamu aja, Jas. Lagian kan sekarang sudah malam. Besok kan kamu ke butik. Ya udah, Jasmine tidur duluan ya, Mbak. San. Ini dasi siapa ya, San? Kok kayaknya saya pernah kenal sama dasi ini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.